ibu jamaah sholat maghrib semoga sebagian sekaligus jamaah haji Samarang semoga sebagian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadiran Allah yang telah memberikan kita nikmat yang sebanyak sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa berkumpul di tempat ini yang senantiasa diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya selalu istiqomah kebaikan dan kebenaran. Allahumma amin. Yang ketiga kalinya sedikit informasi kepada bapak-bapak ibu sekalian mengenai saldo tertanggal 2 Juni 2024, yaitu 4.199.000 rupiah, pemasukan 74.000 rupiah, pengeluaran 345.000 rupiah, saldo hari ini 3.928.000 rupiah. Dan mari kita senantiasa mendoakan para donatur akan senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan istiqomah dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya diinformasikan kepada bapak-bapak ibu sekalian agar tidak meninggalkan masjid setelah sholat isya karena panitia sudah menyiapkan hidangan untuk bapak-bapak ibu semuanya. Untuk memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu acara Inti Kajian Samarang yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Hidni Saleh MPDI yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah lain-lain yaitu tanya jawab. Yang keempat penutup. Untuk mempersingkat waktu memasuki acara yang kedua yaitu acara ini kepada beliau Ustaz Hidni Saleh, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan anzalahu rahmatan lil mu'minin wa shifaa'an lima fis sudur. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas ridha dan rahmatnya. Sore ini kita bisa menunaikan ibadah sholat maghrib berjamaah. Semoga ibadah kita, sholat kita, zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat dan pengikutnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan mengkaji dan mentadabburi firman Allah dari ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Ayat yang kita pilih untuk kita tadabburi malam ini adalah surah An-Nisa ayat yang ke-100. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hijrah yang pada kesempatan dan saat ini kita berada di bulan pertama dari kalender Hijriah, yaitu di bulan Muharram, di mana Khulafaur Rasyidin menetapkan awal kalender tahun Hijriah itu dinisbatkan terhadap peristiwa hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Maka tahun Hijriah ini memiliki semangat ya, perjuangan ya,
membangkitkan emosional kita akan spirit hijrahnya Nabi kita bersama para sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Oleh karena itu mari kita tadabburi ayat ini, ya mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillah, wa man, dan barang siapa yuhajir, yang hijrah, fi sabilillah, di jalan Allah, yajid, maka dia akan mendapatkan fil ardi, di muka bumi, muragaman katsira, rizki yang banyak, wasa' dan luas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini memberi motivasi kepada orang beriman untuk hijrah. Hijrah saat ini tentu tidak seperti hijrah pada zaman Nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menaklukkan kota Makkah, Nabi kemudian bersabda, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah menaklukkan kota Makkah. Walakinnal hijrata, akan tetapi hijrah yang masih berlaku sampai kapanpun adalah man hajira mana Allahu an, yaitu hijrah dalam makna meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hijrah secara maknawi inilah yang akan selalu ada dalam kehidupan orang beriman. Hijrah secara bahasa, mufassir memberikan makna al-hijratu, hijrah itu adalah hijrah pindah min makan ila makanin akhar, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hijrah juga dimaknai adalah hajarah minal hal ilal hal, hijrah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Itu namanya hijrah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Ibnu Katsir kemudian memberikan makna dalam konteks kekinian. Hijrah itu adalah hijrah fi mufaraqatil musyrikin, hijrah di dalam mufaraqah, dari kehidupan orang-orang musyrik. Nah, jadi hijrah dalam konteks kekinian kata Ibnu Katsir adalah meninggalkan, memisahkan diri dari kehidupan orang-orang musyrik. Ada satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu bersabda, man jalasa ma'al kafiri wa sakana ma'ahum fakana huwa mithlu au kama. Orang yang senang duduk bersama orang-orang kafir, bahkan mereka tinggal bersama dengan mereka, maka orang itu nanti menjadi sama dengan mereka. Jadi kalau ada orang mukmin, orang Islam, kok senangnya duduk-duduk bersama orang kafir, bahkan bertempat tinggal bersama komunitas orang-orang kafir,
maka orang itu nanti bisa sama seperti mereka. Walaupun mungkin masih agamanya Islam, tapi bagi dalam diri orang Islam itu mungkin dari segi syarat sabda Nabi ini sudah tidak punya al-wala wal bara. Ini bahaya. Tidak punya al-wala dan al-bara. Padahal salah satu konsekuensi turunan dari orang yang telah mengikrarkan dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dalam hidupnya dia harus punya al-wala wal bara. Ya, jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa annal mu'mina haitsu ma dhahaba wajada anhum mamduhatan wa malja'an yatahassanu fihi. Karena orang mukmin itu ya, kemana dia akan pergi ya, meninggalkan mereka. Jadi kalau ada orang mukmin, kemana dia pergi dalam rangka meninggalkan komunitas orang-orang kafir, maka orang itu nanti akan mendapatkan satu tempat yang di sana Allah memberikan rezeki yang melimpah dan luas. Ya, maka hijrah dalam konteks kekinian bukan hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi hijrah dari satu tempat yang tidak kondusif iman tumbuh kepada sebuah tempat yang di sana iman itu kondusif betul-betul. Hijrah dari sebuah komunitas orang-orang kafir kepada sebuah komunitas orang-orang beriman. Hijrah dari tempat yang penuh dengan maksiat kepada tempat yang di sana tidak ada maksiat. Nah, inilah makna hijrah dalam konteks kekinian. Dan orang yang hijrah dari satu tempat karena meninggalkan keadaan yang tidak baik menuju keadaan yang baik, maka itu juga disebut dengan man hajara fi sabilillah. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sekarang ini biasanya ada komunitas hijrah. Wah, itu ya. Komunitas hijrah itu. Ya. Itu bagus. Yaitu orang ada komunitas hijrah berbasis latar belakang profesi. Nah, itu. Dari sebelumnya dia berprofesi di sebuah tempat amal kegiatan yang dilarang menurut agama, kemudian dia mendapatkan pencerahan, kemudian dia mendapat hidayah, kemudian memilih dan memutuskan untuk meninggalkan profesinya karena di situ menurut agama itu ada dilarang, maka itu namanya juga hijrah. Ya. Ada juga hijrah dimaknai dari kebiasaan. Ada orang yang sebelumnya mungkin berbusana tidak islami, ya. Kemudian setelah mendapatkan pencerahan bersamaan dengan itu ia dapat hidayah, kemudian meninggalkan busana yang mempertontonkan aurat kepada bentuk busana yang menutup aurat. Kalau itu dilakukan semata-mata karena Allah, maka itu juga namanya hijrah di jalan Allah. Itu hijrah di jalan Allah. Maka sekarang banyak komunitas apa namanya? Hijrah. Ya, istilahnya apa? Istilahnya yang keren. Hijrah, makanya ada istilahnya. Ya. Itu kalau itu semua dilakukan karena Allah, asbab dapat pencerahan berdasarkan petunjuk agama, maka namanya hijrah fi sabilillah. Maka meninggalkan keadaan, meninggalkan kebiasaan, meninggalkan tempat
yang tidak kondusif secara agama kepada suasana yang agama, maka itu namanya hijrah dalam konteks kekinian. Dan Masya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan-keutamaan hijrah. Yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'a, maka dia akan mendapati tempat baru di mana dia akan hijrah, muraghaman katsira. Ulama menafsirkan adalah yakni ar-rizqu, yaitu rizki yang banyak, rizki yang luas, ya. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka inilah keutamaan daripada hijrah, ya. Nah, sebenarnya hakikat daripada hijrah adalah apa juga sebagaimana yang diisyaratkan pula oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, man salimal muslimuna, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Inilah hakikat hijrah yang tetap berlaku sepanjang kehidupan orang beriman. Nabi bersabda, orang yang itu dikatakan muhajir, orang yang hijrah di jalan Allah adalah man hajara ma nahallahu an, yaitu orang yang meninggalkan ma, ini menggunakan bentuk kalimat isim mausul yang menunjukkan keumuman, ya, meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ada orang yang sebelumnya bisnisnya itu penuh dengan gharar, kemudian dia tinggalkan karena di dalamnya ada praktek gharar yang dilarang oleh agama. Maka namanya, kemudian dia tinggalkan, maka itu namanya hijrah. Ada orang yang membangun kerajaan bisnisnya melalui praktek ribawi, kemudian setelah dia tahu bahwa muamalah yang dibangun di atas praktek ribawi itu dilarang oleh agama, kemudian dia tinggalkan segala bentuk muamalah yang dibangun di atas praktek riba. Nah, itu juga namanya hijrah. Itu juga namanya hijrah. Ya. Ada orang yang berkomunitas, apakah dalam bentuk organisasi, apakah mungkin dalam bentuk, kalau sekarang trennya itu partai politik umpamanya. Kemudian setelah dia tahu ternyata di dalamnya penuh dengan perkara-perkara yang dilarang oleh agama, bahkan visi misi serta programnya banyak yang bertentangan dengan agama, kemudian dia tinggalkan semua itu karena di sana ada larangan dalam agama, itu juga namanya hijrah, ya, itu namanya hijrah, dan itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semangat hijrah itu berlaku sepanjang hayat kehidupan orang beriman, ya. Ketika dia bermuamalah mendapati sesuatu yang dilarang secara agama, walaupun memberikan harapan keuntungan yang besar, ia tinggalkan karena itu dilarang, itu juga namanya hijrah. Meninggalkannya itu adalah ibadah dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak sedikit testimoni dalam kehidupan saat ini. Ada orang yang punya kerajaan bisnis, tapi bisnisnya penuh dengan perkara yang haram menurut agama. Kemudian dia tinggalkan, walaupun sempat jatuh kepada posisi keadaan yang sangat rendah, tapi kemudian karena itu hanya ujian, Allah angkat kembali, eksis dalam kerajaan bisnisnya, tapi dalam keadaan halal dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka memang perlu kemudian adanya wadah
komunitas muhajir ini. Ada komunitas muhajir. Maka bentuknya macam-macam. Ada yang namanya kalau berkaitan dengan muamalah itu ada yang namanya masyarakat anti riba. Wah, ya, ada lagi apa lagi dan lain sebagainya. Banyak komunitas ini. Ya, jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu meninggalkannya memang butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh tekad untuk membuat satu keputusan. Tapi yakinlah, semua itu adalah ujian, dan kalau bersabar pasti Allah akan menggantinya dengan keadaan yang lebih baik. Gitu. Tidak lama ada jamaah, ya, dia sebagai manajer di sebuah perusahaan pembiayaan, gitu, yang favorit, gitu. Kemudian mendengarkan suatu kajian tentang bagaimana kerja di situ, bagaimana hasilnya, bagaimana pengaruhnya bagi keluarganya. Kemudian muncul rasa takut, kemudian dia tinggalkan semua dengan segala fasilitasnya. Kemudian pernah ketemu setelah itu, dia cerita, alhamdulillah Ustaz, sekarang hidup saya lebih tenang ternyata. Yaitu, sekarang lagi apa? Sekarang saya ngojek Ustaz. Tapi saya lebih tenang Ustaz. Masya Allah. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini namanya hijrah, ya, itu namanya hijrah. Jadi maka tidak sedikit orang kemudian mengambil fadilahnya. Kalau orang ingin sukses, maka hijrah, ya, dari satu keadaan kepada keadaan yang lain yang lebih baik, gitu. Atau dari satu tempat ke tempat yang lain. Makanya kadang-kadang semangat hijrah ini kadang-kadang tidak didasarkan atas motivasi agama, kadang-kadang menjadi orang itu sukses secara dunia. Gitu. Maka tidak sedikit ada orang yang hijrah yang motivasinya bukan motivasi agama, tapi motivasi dunia, motivasi finansial, ternyata juga sukses secara finansial. Itu apa namanya, sisi lain daripada fadilah hijrah, gitu, fadilah hijrah itu, ya, istilahnya itu nama orang perantauan, Pak, ya. Orang perantauan itu rata-rata sukses loh, gitu. Tapi karena merantau hijrah dari satu tempat ke tempat lain, motivasinya adalah bukan motivasi agama, motivasi dunia yang ingin diraihnya, maka dia akan dapatkan dunia di sana. Gitu. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab. Ya, Umar bercerita kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, pernah bersabda. Sabda Rasulullah seperti ini. Ya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu bergantung dengan niatnya. Gitu. Jadi setiap amal, aktivitas yang dilakukan oleh seseorang itu pasti dimotivasi oleh sebuah niat yang ada dalam hatinya. Jadi semua orang bergerak itu pasti dimotivasi oleh adanya sebuah niat. Ya. Semuanya karena adanya niat. Ya. Innamal a'malu binniyat. Nah, kemudian kata Rasul, wa innama likulli imri'in ma nawa. Masing-masing orang nanti akan mendapatkan hasil dari amalnya bergantung terhadap niatnya. Jadi orang itu beramal itu pasti dimotivasi oleh adanya sebuah niat, dan masing-masing nanti akan mendapatkan dari amalnya tersebut tergantung daripada niat. Gitu. Rasulullah memberi contoh kemudian dalam narasi sabdanya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Orang yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka
dia akan mendapatkan sesuai dengan niat hijrahnya karena Allah dan Rasul. Maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Dan setiap aktivitas yang dilakukannya karena Allah, maka itu bermakna. Wa man kanat hijratuhu, dan barang siapa yang dia hijrah lidunya yusibuha, karena dunia yang ingin didapatkannya, awi mura'atin yuzawwijuha, atau karena seorang wanita yang ingin dinikahinya, hijrahnya, fa hijratuhu ma hajara ilaih, maka nilai hijrahnya itu tidak bernilai sebagai hijrah karena Allah dan Rasul, tetapi dia akan mendapatkan dunia sebagaimana niatnya, dia akan mendapatkan wanita sebagai niatnya untuk hijrah. Jadi tidak dapat nilai pahala. Gitu. Maka kemudian berkaitan dengan niat ini, Rasulullah SAW juga memberikan contoh yang sangat konkret, ya, terkait dengan orang yang memelihara kuda. Itu dalam hadisnya yang panjang. Kata Nabi, orang yang memelihara kuda, maka niatnya itu ada 3, dan masing-masing akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Kata Nabi, ada orang yang memelihara kuda karena ingin mendapatkan keturunan dari anak-anaknya, nanti kemudian dia jual dan mendapatkan keuntungan secara finansial, gitu. Maka orang itu akan mendapatkan keuntungan dunia dari hasil penjualan anak-anak kudanya itu. Ada orang yang memelihara kuda itu karena hobi, karena senang, ya. Maka dia akan mendapatkan kepuasan dan kesenangan dari setiap pengorbanan memelihara kuda tersebut. Mulai dari mencari rumput, memberikan minum, membersihkan kandangnya, ya, merawat kudanya, seluruh pengorbanan yang dicurahkan untuk kuda tersebut, maka dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali kepuasan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Tapi juga ada orang yang memelihara kuda yang diniatkan tidak untuk karena ingin mendapatkan anak-anak dari kuda tersebut sehingga dijual mendapatkan keuntungan finansial, bukan sekedar untuk merawat kuda dengan pengorbanan finansial agar dia mendapatkan kesenangan dan kepuasan sebagai hobi, tapi ternyata dia memelihara kuda karena diniatkan sebagai calon tunggangan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Maka kata Nabi, orang yang ketiga ini yang memelihara kuda niatnya sebagai kendaraan jihad fi sabilillah, Masya Allah, maka setiap rumput yang diberikan kepada kudanya, maka dia dapat pahala. Setiap minum yang kemudian diteguk oleh kudanya, maka dia dapat pahala. Bahkan Nabi sampai bersabda, setiap kotoran kuda yang keluar, ya, maka dia itu dapat kebaikan dan semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kotoran kuda itu kan beda dengan kotoran sapi. Kotoran kuda kan bisa dihitung, Pak, ya. Karena kayak pentol-pentol itu keluarnya. Gitu. Jadi kata Nabi, orang yang memelihara kuda niatnya sebagai calon kendaraan tunggangan jihad fisabilillah, Masya Allah, dari keseluruhan pengorbanan untuk memelihara kuda, maka itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah dari hadis ini, maka ketika kita membeli motor, ya niatnya jangan untuk bisa rekreasi agar kuat naik.
kesarangan, rugi gitu. Tapi beli motor, beli mobil, niatkan di sana supaya apa? Ketika ngaji tidak khawatir mogok, wah itu ya. Ketika menghadiri majelis taklim yang jauh tidak khawatir nanti macet di jalan, lapang di jalan. Ketika datang lima waktu bisa sholat kendaraan ke masjid. Kalau itu diniatkan itu sebagai kendaraan untuk ibadah di sisi Allah, maka setiap dia beli bensin itu adalah pahala. Itu Pak. Ya. Bahkan setiap dia nyervis itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setiap ngelap karena kotor itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya itu tergantung apa? Niatnya. Tergantung niat. Ya. Sama dengan orang yang hijrah. Ada yang hijrah karena Allah sehingga dia dapat pahala, ada yang hijrah karena mengejar di sana ada potensi dunia agar dia nanti bisa mendapatkan keuntungan dunia, maka dia akan dapat dunia itu. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hijrah seseorang baru bermakna ketika dia niatnya lurus dan benar karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu kisah berkaitan dengan fadilah hijrah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan ya dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari fi rajulil ladzi qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, tentang seseorang yang telah membunuh 99 orang. Summa akmala bidzalik al-abida al-ma'itat al-mi'ata, kemudian ia sempurnakan membunuh satu orang ahli ibadah sehingga dia lengkap sempurna menjadi 100. Nah itu Pak. Jadi karena laki-laki itu bertanya kepada ahli ibadah tapi tidak berilmu, apakah masih ada pintu taubat bagi saya? Jawabnya, bagi kamu sudah tidak ada pintu taubat karena kamu sudah terlalu besar dosanya membunuh 99. Akhirnya emosi dihabisi sekalian ya ahli ibadah ini, maka lengkaplah 10. Nah 100. Summa sa'ala aliman allahu min taubatin, kemudian tidak putus asa dia datang kepada orang yang alim ahli hikmah ya dalam pemahaman agamanya, kemudian dia bertanya hallahu min taubatin, apakah baginya masih punya peluang untuk bertaubat? Faqala lahu, kemudian orang yang alim dan bijaksana berkata kepadanya, wa may yahulu bainaka wa bainat taubah, tidak ada yang menghalangi kamu antara dirimu yang penuh dosa dengan taubat itu sendiri. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada hijab bagi kamu kalau kamu masih mau taubat. Artinya apa? Kamu masih bisa bertaubat gitu. Kata orang yang alim. Summa arsadahu ila ayyatahawwala min baladihi ila baladin ukhra ya'budullaha fihi. Kemudian orang alim itu memberikan petunjuk kepadanya, kalau kamu benar-benar ingin bertaubat, maka hendaknya kamu hijrah Pak. Meninggalkan tempat tinggalmu menuju kepada sebuah tempat baru, yang di sana tempat yang baru itu penduduknya dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kalau ingin taubat kadang-kadang perlu tempat yang kondusif ya, karena bisa jadi orang kita pembunuh karena lingkungannya itu adalah memang para pembunuh. Orang peminum bisa jadi karena lingkungannya itu adalah seorang pemabuk. Menjadi pezina bisa jadi karena lingkungan masyarakatnya itu adalah seorang pezina. Maka kalau ingin taubat, hendaknya salah satunya dibuktikan
harus siap hijrah dari lingkungan di mana dia telah asik lama tinggal di situ kepada setempat baru yang di sana kondusif untuk bertaubat. Maka dia lakukan hijrah. Tapi kemudian di tengah jalan, kemudian kata Nabi diceritakan adrakahul maut fi asna'it thariq. Ternyata kemudian orang tersebut dijemput kematian di tengah jalan. Fahtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab. Terjadi sengketa antara malaikat rahmat dan malaikat adab. Faqala haula, kata orang malaikat rahmat mengatakan innahu ja'a ta'iban. Dia ini mau datang ke tempat ini walaupun belum sampai bertaubat di sana. Dia mau datang ke tempat itu karena untuk taubat. Tapi yang malaikat azab mengatakan ini hak saya. Innahu lam yasil ba'd. Karena dia belum sampai ke sana. Fa umiru ayyuqisu ma bainal aradin fa ila ayyuhuma kan aqrabu fa huwa minha. Maka kemudian dua malaikat ini dapat perintah dari Allah untuk mengukur jaraknya. Di sebelum diukur, karena memang asing masih jauh Pak dengan tempat itu, Allah memerintah kepada bumi untuk menjadi dekat. Jadi jarak yang jauh Allah perintahkan bumi untuk menjadi dekat. Sehingga ketika diukur oleh dua malaikat ini, jasad orang ini ternyata lebih dekat kepada tempat yang dituju, sehingga dia menjadi haknya malaikat ahlul rahmah. Nah itu Pak. Jadi jarak yang jauh, kalau Allah sudah berkehendak, Allah bisa memerintah kepada bumi untuk menjadi dekat. Itu Pak. Ini kisah ini. Ya, karena Allah Maha Kuasa menjadikan jarak yang jauh menjadi dekat. Makanya ada doa seorang musafir itu Pak. Kalau melakukan perjalanan jauh, doanya kan banyak. Terakhir doanya Nabi itu Pak. What we anna bu'da. Ya Allah, jadikan dekat jarak yang jauh itu ya Allah. Nah, itu Pak. Ya. Akhirnya Pak bisa jadi kemudian Allah jadikan jarak yang jauh tanpa ia sadari seakan-akan jarak itu dekat sehingga secepat sampai. Dan Allah Maha Kuasa. Jadi kalau kita lagi musafir jarak jauh, itu amalkan doa Nabi itu Pak. Ya, yang diantara doanya terakhir ada kalimat watwi anna ba'da. Bu'da, ya Allah. Lipatkan jadi dekat jarak yang jauh. Allah Maha Kuasa. Ya, walaupun sini Surabaya jaraknya berapa? 200 kilo. Kalau Allah mau berkehendak seakan-akan tinggal 150 kilo, kan lumayan. Ya. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah fadilah hijrah. Nah, ada satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, berkaitan dengan lanjutan ayatnya. Qala ta'ala, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih." Siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat jihad hijrah kepada Allah dan Rasulnya, summa yudrikul maut, kemudian maut itu menjemputnya, faqad waqa'a ajru 'ala Allah, maka sungguh dia telah mendapati pahala hijrah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Jadi ada orang sahabat itu, dia meninggalkan rumahnya di Mekah, menyusul Rasulullah SAW untuk hijrah ke Madinah. Ternyata di tengah jalan dia sudah ditunggu di Madinah, kok tidak sampai orang ini. Akhirnya dicari, ternyata di tengah jalan dia telah meninggal dunia tertelungkup di atas untanya, tetap di atas untanya. Gitu. Maka kemudian Rasulullah SAW membaca ayat ini, wa may yakhruj min baiti muhajiran ila Allah wa rasulih summa yudrikul maut faqad waqa'a ajru 'ala Allah. Orang yang keluar dari rumahnya dalam rangka hijrah kepada Allah dan Rasulnya, belum sempat ke tempat tujuan kemudian dia meninggal, maka dia sudah dihitung orang yang hijrah dan mendapatkan pahala di sisinya. Mengambil
pelajaran dari ayat ini bahwa seorang mujahid, seorang pejuang itu dikatakan sukses tidak selalu identik dengan dia mendapatkan kalungan bunga di pintu istana. Ya, tetapi seorang dikatakan itu sukses berjuang ketika orang itu masih bergelora di dalam hatinya jihad fisabilillah sampai akhir hayat. Orang yang memperjuangkan Quran menjadi dustur dalam kehidupannya itu tidak selalu identik dia mendapati suasana keadaan di mana Quran menjadi hukum aturan kehidupannya. Tetapi orang dikatakan sukses menjadi pejuang Quran adalah ketika dia selalu terpatri di dalam hatinya semangat bercita-cita hidup di bawah naungan Quran sampai akhir hayat, walaupun dia belum sempat mencicipi hidup di bawah naungan Quran. Jadi jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pelajaran yang dapat kita ambil dari tadabbur surah An-Nisa ayat 100 ini. Maka sekali kita menanamkan satu tekad kebaikan di dalam hati, maka istiqomahlah sampai akhir hayat, walaupun niat, harapan dan cita-cita itu belum pernah terwujud dalam kehidupan kita. Karena yang dihitung oleh Allah bukan tadi mendapatkan dan merasakan apa yang diniati dan dicita-citakan, tetapi istiqomahnya hati dalam cita-cita mulia tersebut sampai akhir hayat. Demikian apa yang dapat kita kaji, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Karena sudah tiba waktu Isya, mari kita dengarkan kumandang adzan tanda masuknya waktu Isya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu merokok. Ternyata kok umat Islam itu banyak yang merokok. Apakah ini tidak baik atau jelas halal haramnya, hingga banyak yang melanggar. Bahkan di pondok-pondok itu lepas putus banyak merokok di pondok-pondok. Yang kedua, Ustaz, ini ada perbuatan yang disukai laki-laki tapi tidak disukai perempuan, yaitu dibolehkannya poligami. Tentang ini bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini berkaitan dengan fenomena sejak zaman dulu sampai sekarang. Kenapa mayoritas kaum muslimin khususnya di Indonesia masih banyak yang merokok, gitu. Maka banyaknya peminat merokok bukan berarti rokok itu adalah halal. Seluruh ulama itu telah memberikan fatwa, bahkan majelis MUI sendiri telah memberikan fatwa waktu itu di luar Jawa dalam bahsul masailnya bahwa rokok itu haram. Walaupun ada dewan majelis fatwa MUI di sebuah kota di Jawa itu mengatakan bahwa status merokok itu tidak sampai derajatnya haram, tapi makruh saja. Makruh saja. Nah, bagi kita di sisi jauh dari segala aspek, baik secara agama atau secara kesehatan atau secara sosial, sebenarnya tidak menguntungkan sedikit pun. Semuanya dari aspek kesehatan merugikan,
dari aspek sosial merugikan orang lain, bahkan bahaya rokok bagi perokok pasif itu lebih berbahaya daripada perokok aktif itu. Dan dari segi agama itu sebenarnya takdir karena mau buang-buang harta. Bagaimana supaya kita bisa tidak merokok? Satu, pastikan yakini bahwa rokok itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaat. Insya Allah dengan penuh kesadaran rokok itu akan meninggalkannya. Ya, kemudian pandanglah rokok itu ambil hukum yang lebih menyelamatkan, yaitu nama haram. Ya, karena sebenarnya orang yang punya saja tidak merokok. Jadi yang punya pabriknya saja tidak merokok. Ketika ditanya, kenapa tidak merokok? Ya karena rokok itu berbahaya. Itulah apa namanya bandelnya orang. Gitu. Maka ada toko tembakau di Madiun itu, apa namanya kalimat yang nyelekit. Gitu. Kalimatnya begini, merokok mati, tidak merokok mati. Ya, maka merokoklah sampai mati. Itu ada tulisannya. Toko tembakau di Madiun. Jadi kalimat nyelekit ya, merokok mati, tidak merokok mati. Lebih baik merokok sampai mati. Gitu. Alhamdulillah minta. Ya. Jadi yang kedua, apa namanya ayat Quran itu surah An-Nisa utama ayat kedua itu membolehkan laki-laki yang memenuhi syarat berpoligami. Nah, bagaimana bagi wanita? Secara fitrah memang berat itu, Pak. Maka bagi wanita memang tidak boleh mengingkari kebenaran ayat ini, walaupun belum bisa melaksanakannya, gitu. Karena memang menjadi fitrah, Pak. Jangankan orang yang muslimah tidak tertarbiyah, sekelas Sayyidah Aisyah saja yang tertarbiyah dalam kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW, ketika mendengar Rasulullah SAW itu telah menikah kembali, maka Sayyidah Aisyah itu merah wajahnya sampai digambarkan seandainya Aisyah itu bawa telur, mungkin telurnya mateng gitu. Ya, tetapi itu sesaat. Yang kemudian karena inilah tipe wanita yang tertarbiyah dalam kehidupan rumah tangga Rasul, maka itu emosionalnya tidak lama. Kemudian ikhlas menerima apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana supaya wanita-wanita muslimah saat ini siap menerima kebenaran Quran ini ketika mendapati kenyataan suaminya mau nikah lagi? Memang itu tugas suami sebelum menikah lagi, tarbiyah istrinya. Tarbiyah dulu istrinya. Ya, maka insya Allah kalau sudah tertarbiyah, wanita siapapun pasti akan siap menerima. Maka bukan menjadi sebuah keanehan jika ada seorang wanita justru malah mempersilahkan suaminya, bahkan memfasilitasi suaminya menikah lagi. Kenapa kok bisa begitu? Karena dia telah mendapatkan sibghah tarbiyah Islamiyah. Tapi dengan catatan tadi, Pak, suami kalau mau poligami bukan karena nikat, bondo nikat, tapi karena memang sudah memenuhi syarat gitu. Syaratnya apa? Satu, Pak, adil. Syaratnya satu aja, adil. Fa'ilam ta'dilu fawahidatan. Kalau memang dirinya tidak rasa tidak mampu berbuat adil, ya sudah cukup satu saja. Satu saja abot, apalagi bawa dua. Kalau bawa satu wenteng itu nambah lagi. Nah, itulah perlu tarbiyah dulu. Yang pertama, sehingga kemudian nanti membangun rumah tangga benar-benar sakinah mawaddah warahmah. Kalau tidak, maunya nambah
Mestinya kan 1 tambah 1 menjadi berapa? 2. Tapi karena tidak ada persiapan, tidak tersiap bahwa keluarganya, 1 tambah 1 hasilnya 1. Nah ini kesalahan ini. Mestinya 1 tambah 1 jadi 2. Tapi karena tidak tersiap bahwa 1 tambah 1 sama dengan 1. Karena apa? Yang lama minggat. Gitu. Ya, jadi maka tidak boleh menolak kebenaran Quran. Kalaupun belum siap, cukup diam saja. Gitu. Gitu. Ngaten Pak ya? Iya. Gitu. Ya, baik. Ada lagi pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya kita bertanya Iya. apa untuk memperbaharui yang itu apa diperbolehkan dan diperbolehkan. Iya. Nah itu beberapa. Waalaikumsalam. Ya. Jadi memperbaharui niat dalam satu amal yang panjang itu ya selalu. Karena kadang-kadang di tengah jalan ada godaan, niatnya berubah. Di saat berubah segera kembalikan lagi. Terus seperti itu. Jadi dan niat itu tidak dilamatkan. Karena niat itu di mana? Maka niyah fi sadri. Jadi tidak harus dilapatkan. Awalnya dia niatnya itu adalah baik, lillah wa rasuli. Tapi di tengah jalan kemudian bisa berubah. Nah, kesadarilah di saat berubah, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah, kecuali dia akan dapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Wah, rugi kalau demikian. Segera kembalikan lagi. Gitu. Jadi bisa saja tajdidun niyah fi asna'il amal. Bisa jadi memperbaharui niat di tengah-tengah amal yang amalnya itu adalah amal yang panjang. Gitu. Jadi bisa jadi niat tempatnya di mana? Di hati. Ya, niat di hati. Mohon maaf, kadang-kadang di tengah jalan gitu niatnya apa? Berubah. Insya Allah di saat niatnya benar, walaupun tidak sampai di tempat tujuan sampai akhir hayat, maka dia tercatat sebagai orang yang telah melakukan kebaikan dan kebenaran. Ada hadis dari Nabi SAW ini, man kharaja min baitihi mujahidan fi sabilillah fa kharra ala dabbatihi famata faqad waqa ajru Allah. Orang yang keluar dari rumahnya dalam rangka jihad fi sabilillah, kemudian dia tersungkur dari atas kendaraannya, jatuh terlempar dari atas kendaraannya, kemudian dia meninggal, maka dia mendapatkan pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Pak. Orang belajar itu kan juga fisabilillah, Pak. Kalau kemudian di tengah jalan, mohon maaf, kok tabrakan, belum sampai sekolah, dia meninggal dunia, maka dia mati syahid. Makanya mengorientasi anak mau sekolah harus benar. Ya, bahwa belajar berangkat sekolah itu dalam rangka mencari ridha Allah. Itu nanti jihad fisabilillah. Gitu. Ya, ada lagi berikutnya Nabi berkata, ya, awalan ladagat hudabbatun pamata faqad waqa ajrullah. Atau di saat dia berjalan jihad fisabilillah, kemudian disengat hewan berbisa, kemudian dia mati, maka dia mati syahid fisabilillah. Gitu. Au mata hatfa'an fihi faqad waqa ajrullah. Atau dia mati karena napasnya sudah berhenti, seperti hidung yang tertutup kemudian dia mati. Maksudnya apa? Berangkat jihad meninggal dunia di tengah jalan tanpa sebab, maka dia adalah mati syahid, mati dalam keadaan jihad fi sabilillah. Inilah pentingnya apa? Niat. Pentingnya niat. Maka semangat kajian hijriyah ini di situ sebenarnya juga semangat untuk selalu memperbaiki niat, karena niat itu sangat menentukan. Walaupun tidak sampai tujuan, asalkan istiqomah dalam niat itu, maka dia dapat pahala sebagaimana yang diniatkannya. Jadi maka kita
mohon maaf, sebagai orang Islam harus tetap bercita-cita hidup di bawah naungan Quran. Walaupun kita belum merasakan, kapan merasakan nikmatnya hidup di bawah hukum Islam. Walaupun sampai mati, maka kita sudah tercatat sebagai orang yang hidup di bawah naungan Quran. Itu apa yang menentukan? Niatnya. Niat. Baik, demikian dari kami apa yang dapat kami sampaikan. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mendengarkan kausus tentang Istiqo, sebabnya mengoperakan dengan beliau Ustaz Hibni Syarif, MPDI.